Baik, halo sahabat podcast Gapura Berita, berjumpa lagi dengan kami. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu event olahraga otomotif terbesar di Kabupaten Sumedang tahun 2026, yakni kejuaraan nasional motocross seri 3 Kapolres Cup, yang insya Allah akan digelar di sirkuit Kambora, Desa Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Menariknya, pemirsa, event ini tidak hanya menghadirkan kompetisi balap motocross, tetapi juga membawa dampak bagi kebudayaan, UMKM, pariwisata, hingga hiburan masyarakat. Alhamdulillah bersama kami telah hadir Ketua Panitia Kejurnas Motocross Seri 3, yang beliau juga mantan atlet motocross, dan kebetulan saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Selamat malam Bapak Dede Mulyadi. Selamat malam Kak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah harus ya. sehat ya. Harus sehat. Ya. Ini menarik Pak Dewan ya, karena kejuaraan motocross nasional ini, tingkat nasional ini digelar di Tanjung Sari. Nah, kira-kira nih Pak Dewan, apa nih yang melatar belakangi kejuaraan ini digelar di Tanjung Sari? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa menyempatkan Kang. Siap. Berdiskusi sedikit terkait event motocross yang akan diselenggarakan di 13-14 Juni. Siap. Juni. Kebetulan Kang, kami ini memang salah satu pembalap dulunya sebelum saya masuk ke DPRD. Betul. Dan kenapa event ini diadakan di desa kami? Betul. Satu, itu memang cita-cita kita dari kecil. Jadi dulu itu kita memang tahun 98 itu pernah mengadakan juga di sirkuit ini. Di Tanjung Sari juga. Di Tanjung Sari. Ini tepat sirkuit ini. Sebelum saya masuk ke pembalap nasional, pertama saya beli motor itu di sirkuit sini tahun 98-an. Tahun 98. Siap. Dan kebetulan adik saya sekarang memegang Biro Motocross Jawa Barat. Tuh. Jadi hasil diskusi dan respon dari keluarga pun baik, ingin mengambil seri Kejurnas Motocross yang saya rasa ini cita-cita saya kecil. Karena dulu kita kebanggaan tersendiri ya, Pak Dewan. Ya. Jadi kita tidak pernah kepikir dulu mau jadi seperti yang sudah saya lewati kemarin, ke kejuaraan nasional sampai ke Asia Pasifik. Bahkan saya pernah menjuarai di Filipina, Cina, alhamdulillah sebagai perwakilan Indonesia pada waktu itu. Saya rasa ini akan membangkitkan gairah saya kembali. Meskipun saya sudah vakum ya. Betul. Karena sibuk dengan tugas wakil rakyat. Yang masih aktif kan adik saya. Hasil diskusi akhirnya apa yang tidak mungkin kita ambil seri 3 Kejurnas ini di Desa Raharja. Kami juga ada kepedulian lebih bagaimana daerah kami maju. Betul. Melalui sektor apapun ya Kang ya. Tapi saya optimis. Kita memiliki pacuan kuda Kang, milik provinsi 21 hektar. Saya rasa ini kalau dikembangkan dari mulai motocross, pacuan kuda, ini akan menjadi daya tarik atau magnet untuk para pengunjung nantinya. Harapan saya bukan pengunjung lokal saja yang betul, tapi regional sampai nasional mungkin ya. Karena saya gini, ketika saya masuk ke parlemen, pandangan saya Kang ya, Sumedang itu sekarang kota belum jadi kota yang memang jadi tujuan wisata. Hanya transit kalau menurut saya. Kita bagaimana? Karena kita punya sarana prasarana yang harus dimanfaatin. Saya mengajak semua kebijakan eksekutif melek terhadap potensi yang ada. Nah, salah satunya kan keahlian saya ini memang di motocross.
kalau memang kita bisa dikolaborasikan, misalnya untuk pariwisata ini, saya punya slogan olahraga pariwisata. Olahraga pariwisata luar biasa. Ya kan? Contoh, ketika motocross kita adakan, kami mengundang dari beberapa daerah Betul, karena ini nasional tingkatnya ya. nasional. Dan otomatis dong, Betul, kampung kami ini tiba-tiba rame. betul. Asalnya kita sepi, jadi rame pendatang. Dan rumah warga pun alhamdulillah ramai lah ya. Bahkan menurut info di lapangan ada yang disewakan itu Pak Dewan, Iya, perumahan-perumahan itu ke alhamdulillah kan. Jadi antusias warga menyambut baik juga untuk event gelaran ini. Nah, cita-cita saya besar, ada yang lebih besar dari ini. sebetulnya Belum kegali saja, belum tergali, luar biasa. ya kan? Baik Pak Dewan, untuk ini kan tadi sangat luar biasa pemirsa ya. Jadi Pak Dewan ini selain menjadi anggota DPRD, beliau juga mantan atlet, bahkan pernah menjuarai setingkat Asia Pasifik ya Pak Dewan ya. Alhamdulillah. Kemudian dari keluarga besar memang di bidang atlet motocross, ada adiknya Bapak Iwan Hermawan juga menjadi kepala Biro Motocross. Jawa Barat ya. Nah beliau juga ini ada cita-cita yang sangat luar biasa, ingin memajukan daerah ya dengan event-event motocross, termasuk nanti ada balap kuda juga ya Pak Dewan ya. Di bulan Agustus kita Di kan. bulan Agustus ini otomatis akan meningkatkan kunjungan wisata ke daerah sini yang secara spontan akan mengangkat UMKM di wilayah ini ya Pak Dewan, begitu. Ya, mudah-mudahan. Baik, untuk selanjutnya Pak Dewan, apa target yang ingin dicapai nih? Selain tadi katanya ada cita-cita Ya. yang lebih besar, seperti apa Pak Dewan? Ya kan kita ini sudah kelihatan ya kan ya. Betul. Dari mulai akses menuju ke lokasi kita ini di desa kami Betul, betul. sangat berdekatan dan sangat terjangkau. Mau itu dari mana-mana pun nggak terlalu sulit. Jauh ya gitu. Apalagi sekarang ada tol Cisumdawu ya. Iya betul. Nah, kita tinggal melek aja bagaimana kita sudah memiliki potensi daerah, meskipun itu lahan provinsi, Betul. tapi bagaimana ini Kan ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan keluarga. Betul. Contoh, banyak ide-ide masukan yang ini perlu di bahan catatan juga untuk para eksekutif, karena kami mah hanya legislatif ya kan, Betul. membawakan suara saja kita makan. Aspirasi ya. Ya, tapi saya rasa kalau sudah berbicara eksekutif, hayang naon masyarakat bisa kan. Betul. Apalagi saya melihat sekarang ini banyak anak muda yang sudah mulai mencintai olahraga. Jadi sudah menjadi kebutuhan kan. Betul, betul, betul. Contoh ini kita memiliki lokasi 21 hektar, kebetulan tempatnya ada di desa kita. Kalau itu dibuatkan sarana prasarana serbaguna, itu selain untuk menyehatkan warga, Betul. bisa menjadikan satu olahraga pariwisata. Betul, betul, betul. Dan menarik PAD daerah kita Di juga. daerah, betul. Contoh gini, Bang. Waktu saya ke Guam, itu fasilitas sarana prasarana itu sudah tersedia. Betul. Contoh Apalagi gini, seluas 21 hektar Ya. ya Pak Dewan ya, sangat luar biasa sekali. sirkuit road race, slalom, motocross, jogging track misalnya, dan hal-hal lain bisa menjadikan diklaim anak nakal kalau kita ada fasilitas difasilitasi. Jadi terarah gitu, tersalurkan gitu Terarah. ya, hobi anak-anak muda bisa tersalurkan dengan Ya. baik ya, luar biasa. Tidak semua masyarakat bawah itu bisa mendaftarkan ke PNS, Betul. bisa mendaftarkan ke polisi atau TNI. Ada yang jalur olahraga, mungkin nantinya bisa jalur prestasi kejuaraan, juga betul. atau dan sebagainya. Setidaknya kita kalau memiliki sarana
prasarana kita bisa terwadahi dari mulai bicara otomotif parusan misalnya. Ada yang balapan liar itu bisa terwadahi. Betul. Dan biasanya pembalap anak-anak nakal itu kan karena tidak tersalurkan. Saya punya teman nih, dulu itu pembalap liar ya. Karena kita memang tidak memiliki fasilitas kita ini memang kan ya. Betul. Jarang lah. Tapi dia ITK-nya kuat. Akhirnya dia bisa membawakan bendera merah putih itu di kancah Asia Pasifik road race ya. Oh, road race. Nah, harapan saya ada jogging track, pacuan, sebagainya. Road race. Kalau kita sudah memiliki Sport center yang tadi. sport center tadi yang masyarakat harapkan, kita harapkan lah ya semuanya. Infrastruktur bagus, penerangan juga menyala. Saya yakin di Raharja rek dagang keripik di sisi jalan oke payu. Betul. Karena kenapa? Kita memiliki satu objek yang sudah jadi tujuan. Betul. Ketika kita sudah memiliki tempat tujuan, infrastruktur bagus, jalanan terang, betul. Di Raharja mau buka apapun Akan laku lah. akan laku. Luar biasa sekali, betul. Pemuda desa sudah tidak perlu pergi lagi ke kota, Betul. ya kan? Atau mencari pekerjaan keluar pulau. Ke kota. Gitu kan? Betul. Kalau anak muda pergi ke kota, siapa yang mau mikirin desa nantinya? Siapa yang memajukan kampung halamannya? Ya kan gitu. Yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang saya menjadi wakil rakyat, saya pelajari dan saya amati gitu ya. Di sini tidak berbicara politik, tapi yang penting daerah saya maju. Nah, yang saya amati itu dan terjadi seperti itu. Banyak ke ibu kota, bahkan susah lah kan ya. Tapi saya yakin desa kita juga bisa ngebuka peluang Usaha itu ya. usaha, bisa berdikari. Kita sudah jelas kok punya sirkuit, Betul. punya pacuan kayak gitu. Apalagi nanti ada jogging track, akan menghidupi Kehidupan ekonomi ya. ekonomi, Wilayah sini. Gitu. kemajuan juga, dan desa kita juga harapan kami terkenal ya kan, Kemana-mana luar dan biasa. bisa menjadi desa mandiri. Kita bisa berdikari, ya kenapa harus minta bantuan ke orang lain gitu. dan kita ini sudah ada kan, Betul, betul. yang sangat berpotensi. Baik, Gitu Pak. Baik Pak Dewan, ini kita kembali lagi ke kejuaraan motocross ya Pak Dewan. Adakah kelas khusus bagi pembalap lokal nih ya, untuk kejuaraan nanti Ya. tanggal 13-14? Oke. Nah, ini kita buka kelas tambahan dari mulai Ex-Pro Master, mantan-mantan pembalap seperti saya. Betul, betul. Terus tambahannya 5 kelas gesrek, termasuk mantan legend-legend gesrek juga ada. Nanti juga hadir. Ya. Luar biasa. Gesreknya ada, kalau nggak salah ada 5 kelas ya. Ya mudah-mudahan ini menjadikan daya tarik kembali untuk dunia motocross dan gesrek berjaya kembali seperti yang zaman-zamannya saya dulu ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang motocross banyak diminati. Betul. Nah, ini pemirsa yang menarik. Pak Dewan juga nanti insya Allah akan mencoba motocross Ikut mungkin ya. dong, kan Nah, kita jadi sebagai para pemain legend, mantan-mantan atlet, pemirsa akan hadir memukau nanti di lapangan sirkuit Tambora tanggal 13 Juni ya, 13 Juni. Jangan lupa saksikan nanti para legend-legend atlet motocross akan menampilkan atraksinya di sirkuit Tambora. Baik pemirsa Gapura Berita, saat ini alhamdulillah kita kedatangan legend ya, atlet legend motocross era tahun 96 ya, dengan Mas siapa Mas? Zulfikar. Zulfikar. Nah, Mas ini bisa dijelaskan pesan-pesan atau mungkin apa setelah menjajal sirkuit Tambora ini, bisa dijelaskan Mas seperti apa kepada pemirsa podcast? Ya, terima kasih Mas. Nama saya Zulfikar, berasal dari Aceh.
Saya tadi ada latihan resmi untuk sirkuit Tambora, untuk pencobaan sirkuit tadi latihan. Jadi sirkuitnya sangat enak dan lebih ke speed ya. Begitu speed. Terus terus teknik pakai semua. Tinggal kita menyukseskan acara yang di Sumedang ini, karena ini sudah hampir 15 tahun ya nggak ada kejurnas di Sumedang. Kalau di sini yang jelas udaranya sejuk, sirkuitnya juga perbukitan, turun enak. Nah, tinggal menyesuaikan lagi dengan kontur tanah yang ini, mungkin dari sistem penyiraman biar lebih maksimal kan. Jadi supaya penonton yang datang itu terhibur dengan senang dan nonton di sirkuit Tambora itu senang semua. Pembalap terutama happy di sini. Ya, karena ini event nasional ini datang seluruh Indonesia. Bukan dari Jawa aja, jadi dari Sumatera ini, Aceh, Medan ada, Kalimantan ada, terus Bali ada, dari Bali, semua hadir di sini karena ini event nasional. Baik pemirsa, tadi sudah mendengarkan wawancara dengan Mas Zulfikar, mantan atlet motocross, dan mungkin ini pesan terakhir dari Pak Dewan untuk masyarakat datang langsung ke sirkuit Tambora. Apa yang disampaikan Pak Dewan? Nah, ini khusus untuk di desa kami, kabupaten kami yang kita cintai. Ini sebagai bentuk partisipasi kita sebagai mantan atlet. Unik Mas, kejuaraan ini kita tidak ada tiket, gratis ya? Gratis. Jadi jangan lupa dan saksikan kejuaraan motocross seri 3 yang akan diselenggarakan di Raharja ya. Raharja, Kecamatan Tanjung Sari. Iya, luar biasa pemirsa. Demikian perbincangan kita hari ini mengenai kejuaraan nasional motocross seri 3 yang digelar di sirkuit Tambora Tanjung Sari. Jangan lupa untuk datang besok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Begitu aja.